Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan perkuliahan, walaupun perkuliahan kita laksanakan secara daring atau dalam jaringan. Nah, pada pembahasan di video ini akan membahas tentang fase lanjutan dari manajemen proyek perangkat lunak, di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai fase inisialisasi. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan fase perencanaan, khususnya perencanaan sebuah proyek. Nah, fase perencanaan atau perencanaan proyek ini adalah bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pembagian, pengalokasian, scheduling pekerjaan dalam lingkup proyek. Kemudian sebagaimana mungkin yang sudah pernah dibahas bahwa manajer proyek itu harus fokus pada planning salah satunya. Jadi harus menambahkan planning di dalam fokus pekerjaannya sebelum melaksanakan proyek. Karena perencanaan itu harus dilakukan dengan baik untuk mengurangi resiko dan memenuhi batasan dari proyek, yaitu sesuai dengan anggaran, waktu, dan juga scope dari proyek itu sendiri. Nah, jadi rencana proyek ini merupakan sebuah pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap berada pada anggaran sesuai dengan lingkup yang ditentukan dan selesai pada waktunya. Kemudian tujuan dari perencanaan proyek itu sendiri untuk menyediakan suatu kerangka kerja. Jadi menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik. Untuk apa? Untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan juga jadwal. Nah, setelah lingkup proyek ini ditentukan dalam project charter, selanjutnya adalah melakukan pendalaman terhadap estimasi durasi pelaksanaan dari masing-masing satuan kerja atau task dan mengelompokkannya dalam sebuah kerangka yang kemudian disebut dengan WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, cuman untuk itu sebelum nanti terjadi kerancuan, maka kita perlu pahami dulu perbedaan antara perencanaan proyek dan juga rencana proyek. Kalau perencanaan proyek, ini adalah aktivitas sebelum tahap implementasi atau tahap pengembangan perangkat lunak. Kemudian dalam aktivitas ini belum dilakukan hal-hal teknis. Jadi pada saat perencanaan proyek ini belum dilakukan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi. Misalkan sudah mulai mendesain, melakukan pemrograman, dan lain-lain. Jadi perencanaan proyek belum sampai ke sana. Nah, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini atau tahap perencanaan proyek ini adalah atau meliputi beberapa rencana yang harus dibuat. Beberapa rencana yang harus dibuat sebagai pedoman secara manajemen dalam pelaksanaan fase berikutnya. Sedangkan rencana proyek ini adalah salah satu dari rencana yang dibuat dalam perencanaan proyek. Jadi rencana proyek ini bagian dari perencanaan proyek. Kemudian merupakan salah satu dari hasil aktivitas perencanaan proyek. Nah, rencana proyek itu sendiri pada tahap rencana proyek ini yang akan digali lebih jauh lagi dari fase pengembangan, yaitu pembagian tugas dan pengelompokannya dalam WBS, kemudian estimasi jadwal dan durasi pelaksanaan. Kalau kita lihat dalam pengertiannya sendiri bahwa WBS atau Work Breakdown Structure ini adalah penguraian atau pembagian proyek secara detail menjadi aktivitas yang hierarkis. Kemudian di mana setiap aktivitas ini akan dialokasikan kepada pelaksananya masing-masing. Nah, sebuah proyek yang merupakan pekerjaan besar akan dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil.
Kemudian setiap tugas yang kemudian dialokasikan pelaksanaannya kepada anggota tim bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuai dengan yang disusun dalam sebuah kerangka dalam rencana proyek yang kemudian disebut dengan WBS. Kemudian rencana proyek itu sendiri di dalamnya juga ada yang disebut dengan project charter. Project charter ini adalah pedoman dasar bagi pelaksanaan proyek. Jadi mulai dari fase perencanaan sampai fase-fase berikutnya setelah fase perencanaan, ini akan menggunakan project charter. Kemudian apa saja yang harus dikerjakan dalam proyek-proyek, apa saja pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam proyek, ini diuraikan menggunakan WBS. Kemudian setiap proyek sistem informasi memiliki metode khusus. Nah, metode khusus mulai dari awal pengembangan sampai produknya jadi. Kemudian metode itu yang disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Nah, kembali ke WBS. Jadi WBS itu berbentuk hierarki seperti struktur pohon, kemudian yang menunjukkan bagian dari pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam proyek, WBS ini biasanya dimulai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai. Jadi misalkan membuat sebuah sistem informasi X, kemudian membagi komponen-komponen yang dikelola dalam hal ukuran, durasi, dan juga penanggung jawabnya siapa. Misalkan membuat sistem informasi X, maka berapa lama waktunya, siapa yang berkaitan dengan desain, penanggung jawabnya siapa, kemudian butuh berapa lama untuk melakukan desain. Atau mulai di tahap pengembangan, siapa yang bertugas melakukan perancangan database. Misalkan database engineer-nya. Kemudian butuh waktu berapa lama. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian prinsip dalam menjalankan WBS. Ada beberapa prinsip yang perlu dijalankan dalam WBS. Prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama adalah aturan 100%. Nah, apa maksudnya? Jadi aturan ini menegaskan bahwa dalam menyusun WBS harus memasukkan seluruh lingkup atau scope dan juga hasil yang diinginkan dari proyek tersebut yang telah didefinisikan, baik itu didefinisikan di project charter ataupun di dokumen-dokumen yang lain. Nah, aturan 100% ini adalah aturan yang penting sebagai pedoman menyusun, kemudian melakukan penguraian dan juga evaluasi terhadap WBS. Jadi total pekerjaan yang ada pada suatu level akan sama dengan pekerjaan yang ada di level atasnya. Sehingga dalam sebuah hierarki ketika semua itu sudah diestimasi atau semua dihitung, maka jumlahnya adalah 100% dari pekerjaan yang harus dilaksanakan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Artinya jangan sampai ada hasil yang diinginkan atau deliverables yang tidak terpenuhi. Atau malah pekerjaan di luar lingkup yang masuk ke dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara bagian eksklusif. Jadi setiap bagian dalam komponen WBS itu tidak boleh tumpang tindih dalam hal lingkup kerja yang merupakan bagian dari pekerjaan tersebut. Maka ini harus dihindari karena dapat menyebabkan duplikasi pekerjaan, kemudian terjadi kebingungan dalam perhitungan durasi ataupun nanti penugasan sumber daya. Sehingga untuk menghindarinya, setiap komponen dari hasil WBS ini harus memiliki informasi tentang milestone-nya, kemudian deliverable-nya seperti apa, kemudian aktivitasnya nanti seperti apa, lingkupnya nanti seperti apa, dan juga perlu ditambahkan malah lebih detail lagi berkaitan informasi tanggal, sumber daya, biaya, yang mungkin nanti bisa dibedakan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Nah, masalah tumpang tindih pekerjaan ini bukan cuma sekedar masalah penjadwalan, tetapi juga masalah mendefinisikan sebuah tugas. Jadi misalkan kita mendefinisikan sebuah persiapan X, kemudian di dalamnya malah persiapan Y. Sehingga ada beberapa pekerjaan yang harusnya dikerjakan pada tugas tersebut menjadi tugas dari pekerjaan
bagian yang lain. Sehingga pada saat mendefinisikan sebuah task ini harus secara cermat dan juga pelaksanaannya harus dilakukan verifikasi. Nah, yang ketiga adalah rencana hasil yang ingin dicapai. Jadi rencanakan hasil yang ingin dicapai bukan pada pelaksanaannya. Jadi berorientasi pada hasil proyek, maka WBS ini akan lebih terstruktur sehingga nanti memenuhi semua kriteria yang sudah ditetapkan. Juga akan memenuhi aturan 100% yang tadi. Misalkan kita ingin membuat sistem informasi X, maka kita sudah harus, ya itu tadi, merencanakan hasil yang ingin dicapai adalah mengembang atau membuat sebuah sistem informasi. Kemudian baru nanti dibuat lebih terstruktur apa saja langkah-langkahnya yang perlu untuk dilakukan sehingga sistem informasi X tadi itu jadi. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatan detail. Nah, pertanyaan yang mungkin paling umum dalam melaksanaan WBS adalah seberapa detail proses penguraian terhadap tugas yang harus dilakukan. Nah, hal ini penting agar hasil dari WBS tidak terlalu detail sehingga sulit untuk dialokasikan. Bahkan bisa jadi WBS menjadi rumit pada saat nanti menyusun jadwal kerja. Sehingga pada tingkatan detail ini ada beberapa aturan yang harus dibuat. Misalkan setiap komponen atau tugas tidak melebihi 80 jam kerja. Setiap komponen atau tugas tidak melebihi 1 periode pelaporan. Misalkan jika periode pelaporan proyek adalah 1 bulan, maka tidak ada aktivitas yang boleh lebih dari 1 bulan dalam pelaksanaannya. Jadi misalkan desain tidak boleh lebih dari 1 bulan, merancang database tidak boleh lebih dari 1 bulan ketika sudah dibuat periode pelaporan. Kemudian masuk batas wajaran atau batas kewajaran, yaitu menggunakan pertimbangan yang masuk akal dalam melakukan penguraian agar tidak terlalu detail, bahkan tidak juga terlalu luas. Nah, setiap komponen tugas harus memiliki kriteria bahwa harus dapat diestimasi secara realistis, tidak dapat diuraikan lebih detail lagi secara wajar, memenuhi aturan sebagaimana yang telah dibahas bahwa berkaitan dengan estimasi dan juga penguraian, menghasilkan hasil yang ingin dicapai dengan terukur dan juga dapat dibuat subkontrak, artinya dapat dikerjakan oleh pihak ketiga jika itu perlu. Kemudian yang terakhir dalam prinsip menjalankan WBS adalah komponen terminal. Jadi setiap WBS yang sudah diuraikan sampai tingkatan terbawah, sampai tidak dapat dibagi lebih detail lagi, nah komponen-komponen inilah yang disebut dengan komponen terminal. Sehingga komponen terminal itu adalah suatu tugas yang dapat diestimasi baik untuk kebutuhan sumber daya, anggaran maupun durasi yang terhubung satu sama lain sehingga saling tergantung atau saling ketergantungan dan dapat dijadwalkan. Komponen terminal ini harus memenuhi aturan tingkatan detail. Jadi komponen terminal ini harus memenuhi berkaitan dengan tingkatan detail. Tingkatan detail ini juga nanti berhubungan dengan apa yang sudah dibuat untuk menentukan hasil yang ingin dicapai. Nah, yang kedua, selain dari rencana proyek, berkaitan dengan estimasi. Nah, estimasi ini atau kemampuan melakukan estimasi secara akurat, ini adalah keahlian yang sangat berharga dalam manajemen proyek. Kenapa? Karena estimasi menentukan perencanaan dalam mencapai waktu penyelesaian proyek sesuai dengan kesepakatan, sehingga pada akhirnya menentukan penilaian orang lain terhadap kehandalan dan juga kompetensi sebagai manajer proyek. Jadi estimasi berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian dalam proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga, estimasi juga menentukan perhitungan terhadap biaya pelaksanaan proyek yang pada akhirnya nanti akan menentukan nilai jual proyek. Sehingga berkaitan dengan profit dari sebuah proyek. Dan tentu saja estimasi dalam proyek sistem informasi ini yang sangat bergantung pada pengalaman manajer proyek dalam menangani proyek yang kurang lebih sudah pernah dilakukan
sebelumnya. Sehingga butuh data-data yang historis. Ini adalah salah satu contoh dari WBS. Ini adalah contoh dari WBS yang menggunakan Gantt chart. Jadi di sini ada definisi tugas-tugasnya seperti apa, penanggung jawabnya nanti siapa, kemudian pelaksanaannya butuh waktu berapa lama. Misalkan requirement dokumen dikerjakan oleh AD, statusnya sudah oke, dikerjakan dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 3. Jadi tanggal 30 Mei sampai 3 Juni. Bahasan lain dari perencanaan proyek adalah rencana sumber daya manusia. Jadi setelah melakukan WBS, maka langkah selanjutnya adalah melakukan task assignment atau mengalokasikan setiap tugas kepada masing-masing pelaksananya. Nah, untuk bagian ini berarti yang dibutuhkan adalah struktur organisasi dari proyek itu sendiri. Nah, faktor penting dalam menyusun struktur organisasi proyek, yang pertama ada spesialisasi dan juga ada koordinasi. Spesialisasi artinya dalam melaksanakan WBS, proyek besar ini akan terurai menjadi task atau tugas. Dan setiap tugas ini akan dilaksanakan oleh satu orang ataupun sebuah tim yang terspesialisasi. Jadi spesialisasinya apa? Dia akan digabungkan di tim tersebut. Kemudian spesialisasi ini selain dari fungsionalitas, juga dari sisi pelaksanaannya atau teknikal pelaksanaannya. Sedangkan berkaitan dengan koordinasi, ini meskipun melaksanakan masing-masing tes yang terspesialisasi, jadi walaupun mereka melaksanakan masing-masing tugas sesuai dengan spesialisasinya masing-masing, tetap harus diperhatikan bahwa semua anggota tim ini harus terkoordinasi dengan baik. Jadi semua anggota tim ini harus terkoordinasi dengan baik. Sehingga apa? Keseluruhan proyek itu dapat berjalan sesuai rencana yang telah disusun oleh tim. Nah, siapa yang bertugas untuk mengkoordinasi ini? Tentu saja harus ada fungsi yang baik dari seorang manajer proyek. Nah, ini adalah struktur organisasi fungsional. Jadi kalau gambaran dari struktur organisasi fungsional ini, setiap anggota tim proyek ini berasal dari bagian atau departemen yang membidangi fungsional, fungsional dan juga teknikal. Jadi direkrut nanti sesuai dengan keahliannya, berkaitan dengan fungsional siapa anggotanya, berkaitan dengan teknikal siapa anggotanya. Namun kalau model strukturnya seperti ini, kalau sudah selesai proyek atau proyeknya sudah selesai, maka anggota tim itu akan kembali ke bagian atau ke departemennya masing-masing. Misalkan ada sebuah proyek X misalkan, butuh tim member dari fungsional. Kemudian dari technical leader butuh 1 orang. Nah, setelah proyek X ini selesai, maka masing-masing anggota ini akan kembali ke departemen atau ke bagian masing-masing. Dia akan kembali ke functional team leader, yang satunya akan kembali ke technical team leader atau technical bagian dari technical. Sedangkan struktur organisasi berdasarkan sumber daya ini adalah struktur organisasi yang mengumpulkan sumber daya yang kemudian bisa kita katakan bahwa struktur organisasi yang cukup tradisional. Jadi penyusunan sumber daya ini akan disusun berdasarkan bagian-bagiannya. Misalkan di user team leader, di situ nanti dibutuhkan requirement, business process, management of change, redesign, business plan, dan juga prototyping. Begitu juga dengan application team leader ataupun technical team leader. Jadi masing-masing sudah disusun berdasarkan sumber dayanya project yang akan dikerjakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rencana keuangan. Jadi sebuah proyek tentu saja memerlukan dukungan keuangan. Baik proyek untuk kepentingan internal maupun proyek
ke internal perusahaan ataupun proyek milik klien kita misalkan. Karena memang salah satu batasan proyek dalam proyek manajemen triangle selain waktu dan juga lingkup dari proyek itu adalah biaya. Nah, biaya ini dibatasi oleh anggaran yang sudah ditentukan. Tentu saja rencana keuangan itu sebelum proyek itu disepakati, kita harus menyusun proposal anggaran yang memang sudah dihitung dengan matang. Berikutnya adalah rencana kualitas atau quality plan. Jadi sebuah proyek akan menghasilkan deliverables atau hasil yang diinginkan itu sebagaimana yang telah ditentukan dalam project charter. Deliverables ini harus memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan oleh pemilik proyek. Selain dari sisi hasil tadi, kualitas juga diharapkan dalam proses pelaksanaan proyek. Artinya, selain dari hasil yang ingin dicapai itu tercapai, atau hasil dari proyek itu tercapai, maka batasan-batasan yang lain juga harus terjaga. Misalkan batasan soal anggarannya terjaga, batasan soal durasi waktunya juga terjaga. Sehingga semua tetap mengikuti perencanaan proyek yang telah disusun. Nah, langkah-langkah untuk menyusun rencana kualitas, yang pertama adalah mendefinisikan kualitas yang diharapkan dari deliverable proyek. Jadi harus diberikan batasan-batasan kualitas sesuai dengan requirement yang telah ditetapkan dalam lingkungan atau dalam lingkup proyek. Kemudian tentukan kriteria pemenuhan kualitas dan bagaimana standar pencapaiannya. Jadi definisi kualitas yang telah disebutkan harus memenuhi kriteria sesuai requirement. Untuk memenuhi kriteria ini tentu diperlukan standar. Nah, diperlukan standar yang menjadi tolak ukur dalam setiap proses yang dilakukan agar kualitas atau kriteria kualitas itu tetap terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah mendefinisikan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kualitas. Jadi sesudah kriteria dan standar pencapaian itu ditentukan, maka harus mendefinisikan bagaimana melaksanakannya, bagaimana proses pelaksanaannya sesuai dengan standar untuk memenuhi kriteria tersebut. Jadi bisa saja membuat garis besar bagaimana pelaksanaan proyek, walaupun belum sampai ke tahap detail untuk setiap tugasnya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah mendeskripsikan quality assurance atau QA dan bagaimana melakukan kontrol untuk kualitas itu sendiri. Jadi saat proses dilaksanakan, kontrol perlu dilakukan agar sesuai dengan standar. Kemudian melakukan QA atau quality assurance terhadap hasil yang ingin dicapai sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kalau misalkan belum memenuhi kriteria, maka harus ada tindakan yang diambil, yaitu melakukan pekerjaan kembali atau mengevaluasi terhadap kriteria dan juga standar yang telah dibuat. Selanjutnya adalah rencana resiko. Jadi, penyusunan rencana resiko ini adalah menentukan langkah antisipasi untuk resiko yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Kemudian rencana resiko meliputi apa saja? Daftar semua resiko yang sudah teridentifikasi pada tahap atau fase inisialisasi. Kemudian nanti diurutkan resiko berdasarkan kira-kira kemungkinan terjadinya yang mana. Mana saja dari resiko-resiko yang mungkin sudah dibuat yang akan terjadi. Kemudian setelah diurutkan berdasarkan kemungkinan terjadi, urutkan lagi resiko. Kira-kira dampak mana yang paling besar. Kemudian urutkan lagi berdasarkan prioritas penanganannya. Kalaupun terjadi 3 resiko, mana kira-kira yang harus dikerjakan lebih dahuluan. Kemudian tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya resiko. Tindakan yang harus disiapkan untuk mengurangi dampak. Dan juga yang terakhir adalah proses untuk menangani resiko selama proyek berlangsung. Jadi proses untuk menangani resiko selama proyek berlangsung. Jadi manajemen resiko ini adalah salah satu bagian dari kontrol terhadap proyek. Nah, apa saja yang menjadi sumber resiko? Jadi beberapa hal yang mungkin saja menjadi sumber terjadinya resiko, baik itu kecil maupun besar. Yang pertama adalah
komunikasi. Ini bisa saja terjadi kesenjangan komunikasi baik antar anggota tim maupun dengan stakeholder. Ataupun potensi resiko akan semakin besar ketika informasi mengenai berbagai potensi ini menjadi kabur bahkan terkesan diabaikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan implementasi requirement yang sudah tidak berlaku lagi. Sehingga bisa saja resikonya adalah terjadi penolakan. Yang ketiga adalah risiko lingkup proyek yang tidak terdefinisi dengan baik sehingga proyek berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, risiko bugs dari program yang sedang dibangun. Nah, umumnya bugs ini dapat terdeteksi kalau melalui proses testing dan QA yang dijalankan dengan baik. Kemudian pekerjaan yang dilakukan secara parsial yang juga diakibatkan oleh WBS yang tidak dilakukan dengan baik. Kemudian proses-proses yang tidak perlu tetapi dimasukkan di dalam WBS sehingga berpotensi terjadinya resiko. Bahkan bisa saja terjadi kegagalan proyek ataupun konflik dengan proses-proses yang lain. Dan yang kedelapan adalah berkaitan dengan jadwal dan anggaran yang tidak realistis. Nah, resiko-resiko ini bisa saja terjadi tidak terduga sehingga sebagai manajer proyek harus mampu mengambil tindakan-tindakan untuk melakukan rencana resiko dalam perencanaan proyek. Kemudian yang berikutnya adalah rencana penerimaan. Jadi penerimaan dapat didefinisikan bahwa klien ini telah setuju atau persetujuan dari klien bahwa hasil dari proyek itu sudah sesuai dengan kriteria kualitas yang sudah didasarkan juga pada batasan-batasan proyek. Artinya kualitas proyek itu sudah sesuai dengan kriterianya dan juga tidak melanggar batasan proyek, yaitu waktunya tidak molor, masih sesuai dengan lingkup proyek yang dikerjakan, biaya yang digunakan juga tidak membengkak dan sejenisnya. Nah, beberapa rencana penerimaan yang sangat penting, terutama agar proyek ini dapat ditutup atau berakhir dengan baik, dengan sesuai rencana, maka perlu untuk dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah daftar dari milestone yang harus disepakati atau harus dicapai dan deliverable yang harus dihasilkan dari keseluruhan proyek. Kemudian semua kriteria dan standar penerimaan terhadap deliverables yang sudah ditentukan klien. Penjelasan mengenai beberapa deliverable akan ditinjau untuk kemudian diputuskan apakah sudah sesuai dengan kriteria, memenuhi standar yang ditentukan atau tidak. Kemudian proses untuk mendapatkan penerimaan dari klien terhadap deliverable yang telah dihasilkan. Yang berikutnya adalah rencana komunikasi. Jadi rencana komunikasi ini berisi berbagai informasi yang harus disampaikan kepada seluruh stakeholder agar mereka mendapatkan status dari proyek yang sedang dilaksanakan. Jadi mereka harus mengetahui status dari proyek yang sedang dilaksanakan itu seperti apa. Kemudian dengan informasi yang tersedia dan mudah didapatkan, maka akan menghindarkan kesalahpahaman antar masing-masing pihak. Bahkan malah membantu mengidentifikasi potensi resiko kepada setiap orang dan setiap orang ini akan merasa dilibatkan dalam proyek. Nah, rencana dari komunikasi itu sendiri terdiri atas beberapa hal. Yang pertama adalah jenis informasi yang dibutuhkan oleh setiap bagian dari stakeholder proyek. Kemudian jadwal distribusi informasi, metode komunikasi yang digunakan, bagaimana atau dalam bentuk apa informasi itu akan disampaikan. Kemudian daftar personel yang dilibatkan dalam penyediaan informasi dan menyampaikan komunikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah proses untuk mengatur komunikasi, yaitu bagaimana informasi ini dikumpulkan, dikelola, kemudian didistribusikan. Nah, seringkali komunikasi ini diabaikan karena menganggap informasi ya cukup perlu diedarkan ke kalangan anggota tim proyek saja. Sehingga hal ini menyebabkan klien tidak memiliki gambaran. Jadi klien kita malah tidak memiliki gambaran mengenai apa yang sudah tercapai, bagaimana hasil yang akan diberikan kepada mereka.
Yang berikutnya adalah rencana pengadaan. Jadi rencana pengadaan dalam proyek ini diperlukan seperti misalkan hardware, alat-alat khusus, consumables, atau jasa tertentu baik untuk menunjang kelancaran proyek maupun bagian daripada hasil proyek yang diinginkan. Beberapa rencana pengadaan dapat saja berisi rincian produk yang akan dibeli dari vendor, termasuk deskripsi detail dan spesifikasi teknis. Jika perlu, sertakan juga informasi mengenai alasan diperlukan produk tersebut. Kemudian sertakan informasi mengenai ketersediaan produk-produk yang akan dibeli. Apakah masih ada atau sudah discontinue? Kemudian bagaimana prosedur pengadaannya? Misalkan pembelian produk ini termasuk jasa instalasi atau tidak. Nah, misalkan jasa instalasinya terpisah dan harus dikerjakan oleh vendor yang lain. Kemudian yang berikutnya yang perlu direncanakan juga pada rencana pengadaan adalah jadwal pengadaan produk disesuaikan dengan jadwal proyek sehingga tidak terjadi penundaan karena ketidaktersediaan produk tersebut sesuai dengan waktunya. Dan yang keempat, perlu tidaknya proses tender untuk pengadaan ini. Apakah proses harus mengikuti prosedur yang ada di organisasi atau perusahaan klien atau mengikuti prosedur yang berlaku untuk proyek. Dan yang kelima atau yang terakhir, jika ada founder tertentu yang direkomendasikan, sertakan juga informasi mengenai latar belakang yang mendukung rekomendasi ini. Jadi perlu juga untuk dicatat bahwa ada beberapa hal, misalkan seperti produk yang consumables seperti printer, kertas, ini juga harus diperhatikan baik-baik dan harus dibedakan mana merupakan yang digunakan pada saat proyek berlangsung, itu yang dimasukkan dalam rencana pengadaan proyek. Jadi mana yang masuk dalam atau diperlukan pada saat proyek itu berlangsung, maka dimasukkan dalam proyek. Kalau misalkan jika barang tersebut kemudian digunakan setelah proyek selesai, maka consumables yang diperlukan itu harus masuk dalam pengadaan pihak klien. Contoh, misalkan jika proyek yang dibangun ini sistem penjualan yang mencetak invoice dan faktur pajak sebagai salah satu dari fungsinya, maka pengadaan formulir invoice ataupun faktur pajak ini sudah merupakan bagian dari pihak klien. Karena formulir ini ketika proyek sistem informasi ini selesai, maka kertas, print, tinta dan sebagainya akan digunakan terus-menerus untuk menunjang pekerjaan mereka. Dan ini digunakan pada saat proyek sudah selesai. Paling yang masuk dalam rencana proyek adalah pada saat testingnya saja. Oke, itu yang bisa kami sampaikan pada tahap atau pada fase perencanaan. Dan pada fase selanjutnya setelah perencanaan ini akan kita bahas mengenai fase pengembangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.